beli daging, masukin freezer. Beli daging ayam, masukin freezer. Beli roti, masukin freezer. Welcome back to my channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di video aku, kenalin nama aku Glory. Nah, di channel aku akan sering membahas tentang topik kawin campur atau seputaran kehidupan tinggal di Inggris. Nah, di video kali ini, karena aku udah hampir setahun tinggal di Inggris, sekarang aku udah kurang lebih 9 bulan tinggal di Inggris. Aku mau sharing ke kalian beberapa shock culture ini buat aku sebagai orang Indonesia tinggal di Inggris. Lebih ke kebiasaan-kebiasaan orang Inggris yang menurut aku nih sebagai orang Indonesia tuh bikin aku heran kayak gitu. Video ini tuh bukan untuk jelek-jelekin culture-nya orang Inggris ya, tapi lebih ke pengalaman aku gimana sih menyesuaikan beberapa culture yang udah pasti beda sama culture di Indonesia. Nah, ini aku bilang nggak semua orang Inggris kayak gini ya. Aku cuman cerita aja berdasarkan pengalaman aku. Jadi nggak mengeneralisasi bahwa semua orang Inggris tuh kayak gitu, tapi ada yang kayak gitu ya. Tolong dicatat. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, dan jangan lupa juga pencet tombol subscribe-nya untuk terus dukung aku bikin video. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lanjut ke videonya. Nah, untuk yang pertama adalah makan nasi pakai garpu. Nah, sebagai orang Indonesia, tentu peralatan makan yang paling sering kita pakai adalah sendok ya. Kadang juga kita masih sih pakai garpu, tapi lebih banyak makan pakai sendok karena kita lebih sering makan nasi dan juga yang berkuah-kuah gitu kan, jadi pasti butuh sendok. Sedangkan kalau di Inggris sendiri, nasi itu sebenarnya bukan makanan pokok mereka kan, mereka lebih sering makan kentang atau makan roti gitu. Nah, aku sendiri lebih sering makan itu pakai sendok sama garpu. Cuman kalau suami itu kadang kalau kita lagi masak nih, lagi makannya yang pakai nasi, terus misal nih makan ayam goreng gitu ya, ayam goreng. Kalau aku lagi males makan yang pakai tangan langsung, aku suka pakai sendok sama pakai garpu. Jadi motong ayamnya tuh pakai sendok gitu. Tapi kalau orang Inggris itu makannya, kalau makan nasi terus pakai ayam semisal, itu mereka pakainya pisau sama garpu. Jadi mereka akan potong ayamnya pakai pisau, terus nanti makan nasinya tuh pakai garpu gitu. Aku sendiri sih kayak nggak suka gitu sejujurnya kalau makan nasi tuh pakai garpu, kayak jatuh-jatuh gitu loh nasinya, dan nggak enak aja. Lebih prefer itu kalau makan nasi tuh pakai sendok. Yang kedua adalah tidak terlalu suka minum air putih. Yang aku maksud air putih di sini adalah kalau kayak orang Indonesia sendiri kan kita kayak udah diajarin gitu kan, kamu harus minum banyak air putih gitu. Nah, kalau di sini sendiri, aku tuh jarang banget nemuin orang yang bener-bener minum air putih doang gitu. Mungkin kecuali kalau pas lagi olahraga gitu kali ya. Tapi kalau bener-bener sehari-hari aja, mereka tuh jarang banget yang minum air putih aja, nggak dicampur apapun gitu. Kalau orang Inggris sendiri, minuman kayak favorit mereka itu adalah yang pertama itu adalah teh. Dan teh di sini itu selalu dicampur sama susu. Yang kedua itu kopi. Nah, yang ketiga itu biasanya adalah squash. Squash itu kayak kalau orang Indonesia kan minumnya sirup dicampur air ya. Nah, kalau di sini itu lebih kayak minuman buah-buahan, tapi nggak sekental sirup gitu. Contohnya yang kayak gini nih. Itu dicampur pakai air putih baru diminum. Atau minuman-minuman seperti champagne atau wine atau bir kayak gitu. Jadi jarang banget yang bener-bener cuma minum air putih aja. Yang selanjutnya adalah ngajak makan orang tapi bayar sendiri-sendiri. Jadi kalau di sini itu kayaknya budaya traktir-mentraktir itu nggak terlalu sekental di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau ada orang yang ulang tahun nih, traktir gue dong gitu, ayo kita makan-makan gitu kan biasanya. Sedangkan kalau di sini, kalau ada orang ulang tahun terus ngajak kalian makan-makan nih di restoran, itu belum tentu kalian dibayarin ya. Aku sendiri pas ngalamin pertama kali gitu, makan-makan di ulang tahun terus bayar sendiri-sendiri, itu kayak udah nyuruh orang dateng buat acara ulang tahun kalian, tapi kalau bayar sendiri-sendiri tuh kok kayaknya
gimana gitu. Jadi yang harus ditanamkan di dalam pikiran kalian adalah kalian harus bayar sendiri. Kalau memang orangnya traktir kalian ya syukur gitu, tapi harus mempersiapkan uang juga buat bayar sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah kesopanan dalam menyetir mobil. Nah, kalau di Indonesia kalian udah kebayangkan gimana kerasnya jalanan Indonesia, apalagi jalanan ibu kota Jakarta. Itu kayak kalau kalian nyetir nggak bener atau orang lain nyetir nggak bener itu penuh dengan teriakan dan caci maki gitu kan. Nah, sedangkan kalau di sini itu kayak beda banget gitu loh. Kalau di sini tuh orang tuh nyetir tuh santuy banget gitu, kayak ada sih mungkin beberapa orang yang nyetirnya nggak bener gitu kan, tapi mereka tuh nggak yang buka jendela mobil terus teriak-teriak woi gitu, nggak yang kayak gitu. Bahkan nih kalau lagi di perempatan terus siapa nih yang mau ngasih jalan duluan gitu, jadi semuanya tuh kayak berhenti gitu loh. Padahal kalau di Indonesia kan gua duluan, pokoknya gua duluan nih yang harus lewat gitu kan. Tapi kalau di sini tuh kayak berlomba-lomba ngasih jalan duluan kan. Aku tuh yang ngelihat pertama kali kayak wow. Udah gitu, terus nih kalau semisal kalian udah dikasih jalan lewat nih sama orang, tuh biasanya mereka akan dari dalam mobil nih, mereka akan kasih isyarat gini, jadi tangannya tuh diginiin gitu, kayak mengucapkan terima kasih udah dikasih jalan gitu. Jadi kayak di jalan aja mereka sopan gitu. Selanjutnya adalah nggak suka pakai payung kalau lagi hujan. Padahal di Inggris itu tuh sering banget hujan. Cuman hujannya emang beda sama hujan di Indonesia. Kalau hujan di Indonesia kan deres banget ya. Itu kalau kita nggak pakai payung atau nggak pakai jas hujan udah pasti kita basah banget. Nah kalau di sini tuh hujannya lebih yang kayak gerimis-gerimis manja gitu, dan biasanya tuh hujannya tuh nggak yang lama banget gitu. Nah cuman kalau sebagai orang Indonesia tuh aku sendiri tuh nggak suka basah gitu. Jadi kalau hujan sedikit aja tuh aku udah pakai payung. Karena kalau hujan walaupun hujannya gerimis, kalau nggak pakai payung lama-lama basah juga kan. Nah tapi orang-orang di sini itu kayak males gitu pakai payung, nggak suka. Mereka lebih suka pakai mantel atau jaket yang waterproof gitu. Jadi yang anti air. Kapan lalu tuh kita lagi mau makan ke restoran. Nah kalau di sini parkir itu nggak selalu deket dengan tempat makannya. Jadi biasanya parkir di suatu tempat terus kita harus jalan gitu kan ke restoran atau ke toko yang mau kita tuju. Nah waktu itu lagi hujan. Nah aku udah sediain payung nih di dalam mobil, satu buat aku, satu buat Mas Bojo. Waktu mau keluar aku kasih payungnya satu, dia nggak mau, katanya aku nggak usah pakai payung, gue pakai jaket aja gitu kan. Tapi kan hujannya lumayan, nggak apa-apa, ini jaketnya waterproof kok gitu. Aku kayak ya udahlah, tapi aku tetap pakai payung di situ. Jadi cuman aku yang pakai payung kan. Terus sepanjang kita jalan nih ke restorannya itu beneran hampir 80% tuh orang-orang kagak pakai payung. Jadi mereka hujan-hujanan paling cuman pakai mantel kayak gitu, mantel atau jaket yang waterproof. Nah kalian kebayangkan mantelnya itu tuh paling ya selutut lah gitu. Jadi kalau kalian pakai celana panjang bisa jadi tuh agak basah-basah gimana gitu. Atau sepatu kalian juga kalau bukan sepatu yang buat anti air itu pasti basah. Kalau aku sendiri sih sampai sekarang masih lebih suka pakai payung ya walaupun hujan. Tapi kalau Mas Bojo tuh kayak nggak tahu deh, anti payung, kayak hujan gini doang mah nggak usah pakai payung kayak gitu. Selanjutnya adalah menyimpan makanan di dalam freezer. Nah kalau di Indonesia sendiri, aku terutama ya itu kalau punya kulkas di Indonesia tuh bukan kulkas yang gede gitu ya, kulkas rumahan biasa aja. Jadi bagian freezernya itu lebih kecil daripada bagian kulkasnya itu sendiri. Tapi kalau di sini itu bagian freezer sama bagian kulkas itu sama gedenya, jadi bisa banyak menyimpan bahan-bahan makanan tuh di dalam freezer. Jadi kalau kayak beli daging masukin freezer, beli daging ayam masukin freezer, beli roti masukin freezer. Aku dulu pas pertama kali Mas Bojo bilang roti tawar dia mau masukin freezer, itu aku kayak roti tawar dimasukin freezer, nggak salah aku gitu kan. Tapi memang ternyata itu udah biasa ada di sini gitu. Jadi kalau pengen nyetok roti yang banyak itu bisa roti tawar itu dimasukin ke freezer. Nanti kalau mau dimakan tinggal masukin ke toaster buat dipanggang. Aku kayak masa sih roti tawar dimasukin freezer, emang enak? Tapi ternyata mungkin karena perbedaan cara memasak kita ya di Indonesia dan di Inggris, itu jadi beda juga cara menyimpan makanannya. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak orang yang nyetok makanan di dalam freezer ya. Nah, untuk kebiasaan yang satu ini, aku acungin jempol buat orang Inggris. Jadi kalau kalian nih di Inggris lagi bertamu atau lagi kumpul-kumpul aja gitu sama teman-teman,
itu HP kalian harus kalian masukin tas atau jangan main HP lah kayak gitu. Jadi di sini itu kalau kalian lagi ngobrol nih sama keluarga, kumpul-kumpul, ada acara keluarga atau kalian lagi makan-makan sama temen kalian gitu, itu kayak nggak sopan gitu loh kalau kalian tuh malah mainan HP. Jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin kalian main HP kalau lagi ada acara kumpul-kumpul. Kalau kadang nerima telepon aja nih lagi ada acara kumpul-kumpul gitu, nanti kalau ada orang telepon nanti bilangnya nanti telepon lagi ya, soalnya aku lagi ada acara nih, aku lagi ada tamu nih, kayak gitu. Jadi kayak itu pun mereka mengangkat telepon tuh kayak minta izin dulu gitu loh. Biasanya mereka akan bilang maaf ya, bukannya nggak sopan tapi aku harus ngangkat telepon ini, kayak gitu. Jadi nggak yang kalau di Indonesia kan, kalau aku ngelihat kita kadang ngobrol sama keluarga aja atau kumpul sama teman aja tuh pada kadang suka sibuk main HP sendiri kan. Itu beda banget kalau di sini itu kalau kalian main HP pas lagi ada acara kumpul-kumpul kayak gitu tuh kalian bisa dicap gak sopan. Jadi mending kalian kalau lagi ada acara kumpul-kumpul HP-nya di silent atau dimasukin tas. Nah, budaya yang satu ini mungkin karena di Inggris sendiri itu jarang ada sinar matahari gitu. Jadi kayak kalau ada sinar matahari atau pas lagi panas itu tuh kayak orang Inggris tuh seneng banget gitu loh. Karena di sini itu mostly cuacanya tuh kayak mendung, kayak apa ya, surem kayak gitu loh. Jadi kalau pas lagi ada sinar matahari atau ada lagi panas dikit, orang Inggris tuh biasanya yuk kita keluar yuk kita jalan-jalan yuk kita ke taman yuk gitu. Jadi kayak memanfaatkan mumpung lagi panas, mumpung lagi ada sinar matahari, mumpung cuacanya bagus, kita harus keluar rumah, mumpung harus dimanfaatkan kayak gitu loh. Sedangkan kalau orang Indonesia kan kayaknya gitu males kan kalau diajak jalan-jalan keluar terus panas-panas gitu kan, karena kita udah terlalu kepanasan nih di Indonesia. Sedangkan kalau bagi orang Inggris panas itu kayak suatu anugerah gitu, jarang banget ada panas. Jadi Mas Bojo tuh juga sering banget tuh ngajakin aku kalau semisal tiba-tiba ngelihat ramalan cuaca, besok cerah nih kita kemana yuk, kita ke taman yuk atau kita jalan kemana, kayak gitu selalu. Karena mumpung lagi ada panas, apalagi kalau lagi musim gugur kayak gini lebih sering hujan. Jadi kalau pas lagi bener-bener ada sinar matahari tuh harus dimanfaatkan kalau kata orang Inggris. Nah, yang terakhir adalah budaya bertamu harus ngabarin dulu. Jadi kalau di sini itu kalau kalian mau bertamu ke tempat teman kalian atau ke tempat keluarga kalian, at least kalian itu ngasih tahu dulu, nanya dulu orangnya ada di rumah nggak, atau aku boleh ke sana nggak jam sekian gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk dateng udah di depan pintu kayak gitu. Itu mungkin kalau orang Inggris sendiri akan menerima aja sih, tapi sebenarnya dalam hati mereka kesel karena kayak kalau kalian datang bertamu tiba-tiba tuh kayak mengganggu keseharian mereka gitu loh. Tapi kalau kalian datang dan udah ngasih tahu oh jam sekian sampai jam sekian, mereka akan udah schedule, oh jam segini aku akan ada tamu, jadi aku nggak akan melakukan kegiatan yang lain. Tapi kalau kalian nggak ngasih tahu dulu, ujuk-ujuk datang, itu kayak mereka lagi ngapain gitu, semisal tiba-tiba harus menerima kalian dan harus ngobrol sama kalian. Jadi mereka lebih suka kalau kalian bertamu itu harus ngasih tahu dulu, harus ngabarin dulu kayak gitu. Nah, itulah tadi beberapa culture shock yang aku alamin, beda budaya antara Indonesia dengan Inggris. Jadi beberapa kebiasaan orang-orang Inggris yang bikin aku sebagai orang Indonesia ini agak heran kayak gitu. Nah, yang aku sebutin tadi itu hanya beberapa aja ya. Sebenarnya banyak banget culture shock yang aku alamin di sini. Cuman aku nggak bisa sebutin semuanya dalam satu video. Jadi kalau kalian suka dengan topik bagaimana aku beradaptasi dengan perbedaan culture ini, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan bikin lagi yang topiknya seperti ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pencet tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga pencet tombol subscribe-nya untuk terus dukung aku bikin video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!